Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Bahwa pagi hari ini Anda siap untuk menyimak kebersamaan kita kali ini dalam Bincang Psikologi Keluarga. Melanjutkan dari part-part yang sebelumnya sahabat MG, maka hari ini kita memasuki part yang ke-10, Parenting Mindset bagian ke-10, yang akan melengkapi sahabat MG, dan juga ini nampaknya terakhir ya, Pak Wasmin Bu Lilis, dan bergabung di studio lewat Zoom MG FM pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Wasmin Bu Lilis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik Pak Wasmin Bu Lilis, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini segar-segar sekali Pak Wasmin, sporty sekali Nah, pagi hari ini. olahraga. Olahraga Pak ya, Alhamdulillah. Pak Wasmin, Bu Lilis, saya mohon izin ini tidak menyalakan video karena ada kendala koneksi. Kalau nyala agak sedikit nge-lag suara dan juga gambarnya. Siap. Baik, Alhamdulillah. Oke, never mind. Dan hari ini juga akan kita lengkapi menuju ke bagian yang ke-10. Anda juga menyaksikan tayangan ini live sahabat MG melalui fanpage di Facebook Radio MG FM. Baik, Pak Wasmin, Bu Lilis, silakan di awal barangkali ingin menyapa sahabat MG terlebih dahulu. Silakan Pak, Bu. Ya, sahabat-sahabat, ini adalah pembahasan di mindset ke-10 ya. Kan kita menjanjikan ada 10 mindset yang sangat-sangat berpengaruh Betul. dalam efektivitas kita mendidik anak ya. Tentu dalam 10 ini ya ada bisa gitu. Hanya ini 10 mindset ini sudah kami jalankan, sudah diterapkan berbagai klien kami, menjadi banyak perubahan dan biasanya tidak diterapkannya 10 mindset ini mengakibatkan ada beberapa permasalahan dalam parenting ya. Betul. Dari 10 mindset yang ada, sudah di 9 kita bahas, dan saat ini kita bahas yang ke-10 yang terakhir ya. Yaitu sayang tidak boleh bersyarat. Ya, sekarang sayang tidak boleh bersyarat. Sayang tidak boleh bersyarat. Ini lanjutan dari kemarin. Sebetulnya lanjutan karena paradigma atau mindset kemarin, kalau kita tidak imbangi dengan mindset yang sekarang, jadinya emang iya kelihatannya nggak ini banget ya, kayaknya nggak aku banget gitu, apalagi nggak Indonesia banget, waduh, gitu. Karena memang mindset satu dengan mindset yang lainnya ini saling berkait-mengkait ya, Betul. saling kait-mengkait. Kayak kemarin kita bahas tentang ajari anak transaksional, karena transaksional itu lebih dekat ke profesional. Hanya sekarang sayang tidak boleh ditransaksikan, sayang tidak boleh bersyarat, ya. Jadi yang kalau sayang tidak boleh bersyarat. Tapi kalau pemberian selain sayang berupa uang atau barang, kan pemberian orang tua itu kalau nggak sayang, uang atau barang ya. Iya, betul. Biasanya gitu Pak. Nah, selain sayang, yaitu uang atau barang, itu harus ditransaksikan, harus jelas modelnya, harus jelas konsepnya. Boleh ditransaksikan, tidak boleh bersyarat. Ya. Jadi kalau begitu Pak Wasmin, kalau kita lagi kesal ke anak, tidak boleh didiamkan. Iya. Iya, kan mendiamkan itu kita sedang memberi syarat sayang. Artinya kamu akan dapat kasih sayang lagi kalau kamu sudah nggak buat mamah kesel. Nah, nggak boleh. Karena memang sayang itu tidak boleh bersyarat. Mau anak yang pintar, anak yang kurang, tetap harus disayangi. Mau anak yang agak badung. Anak yang badung, anak yang kurang, termasuk anak yang soleh, itu sama aja, nggak boleh pilih kasih gitu. Tapi kalau pemberian barang dan uang memang harus disesuaikan dengan harus adil gitu. Makanya harus ditransaksikan. Kalau nggak ditransaksikan adil gitu. Jadi konsep transaksional kemarin itu di mindset yang ke-10 itu sebetulnya konsep keadilan. Ya, konsep adil. Masa iya anak yang nonton TV dengan anak yang kerjain tugas sekolah dan besoknya kan adil. Tapi kalau sayang tetap sayang, mau anak kerjain PR, anak nonton TV terus harus disayang gitu. Ini yang membuat orang tua sering ketuker-tuker nih. Iya. Jadinya nggak efektif tuh parentingnya. Misalnya sayang itu diidentikan dengan memberi barang, memberi mainan anak. Itu sudah sayang. Belum tentu loh orang tua memberikan barang kepada anak, tapi bisa jadi nggak ada rasa, nggak ada afeksi gitu. Karena sebenarnya yang dibutuhkan anak itu afeksi.
dari pengalaman saya, anak-anak itu sering bercerita waktu kecilnya itu bukan dulu tuh aku seneng ya sama bunda dibeli mainan ini gitu ya. Tapi lebih ke arah rasa, misalnya aku tuh seneng loh dulu ngumpul di kamar bercerita. Aku tuh seneng kalau misalnya waktu kecil itu rambut aku disisir, kemudian dikepang, dikasih untuk anak perempuan ya, dikasih minyak rambut, kemudian dicium. Nah itu berarti kan berkaitan dengan rasa ya. Kalaupun liburan itu biasanya yang dikenang mereka itu rasanya loh, misalnya, Iya. Betul, betul. seneng loh, misalnya kita Serunya gitu ya. bakar-bakar, ketawa-ketawa gitu ya. Jadi di semangat di apa di Afeksi. afeksinya, bukan Di di sayangnya ya, bukan di iya, bukan pemberian-pemberiannya. di piknik ya. Kebayang kalau misalnya piknik kita misalnya pada getreng atau misalnya kita pada kesel gitu, itu pasti tidak akan teringat oleh anaknya gitu. Itu ada anak yang piknik, ada keluarga yang mau piknik, Betul. tapi bapaknya berantem dulu dengan ibunya. Ibunya pengen di Waduh. hotel. Karena memang ada apa namanya voucher hotel dari kantornya. Betul, betul. Nah, bapaknya emang lagi defisit. Iya, iya. Pengennya di apartemen aja lah, atau di homestay aja, jangan di Homestay, ya. hotel gitu. Karena kalau di hotel nanti gimana kan stylenya beda. Iya sih, Staycation lah Pak ya. Kamarnya voucher, tapi kan makannya jadi gimana? disesuaikan hotel. Udah itu Iya, makanan di iya. sekitar hotel juga biasanya juga mahal gitu. Iya. Nah itu berantem mereka berdua. Dan anak yang masih masih belia ini, dia umur SD-an gitu, melihat bapaknya berantem gitu. Berantem gara-gara, ya sebetulnya sih mungkin ada gara-gara yang lain ya. Iya, Tapi iya. pemantiknya adalah masalah mau nginep di hotel atau di penginapan biasa. Akhirnya yang menang tetap bapaknya yang menang. Nginep di penginapan biasa. Tapi kebayang ya ibunya Tapi ya. sudah dengan suasana yang tidak nyaman sekali. Aduh, kebayang. Sudah berangkat dengan hati yang luka gitu. Itu mereka tetap keluar uang gitu. Mungkin jutaan lah ya. Karena liburan hampir 3-4 harian ya. Tapi yang dikenang anaknya itu bukan liburannya, karena anaknya konsultasi dengan saya. Yang dikenang anaknya adalah berantemnya bapak ibunya saat mau berangkat liburan. Betul. Liburan sama sekali gak ada kesan sama sekali, gak ada gitu. Apa yang senang di liburan, dia gak bisa jawab apa, gak ada. Tempat liburan juga bapaknya juga tidak dalam kondisi ceria juga, udah karena diawali dengan berantem gitu ya. Ini ya mindset yang ke-10 ini Kang Purwa dan sahabat-sahabat. Mindset ke-10 ini mau diterapkan ketika sayang tidak boleh bersyarat, berarti kita orang tua harus bisa bedakan apa sayang, pemberian. Ada juga Pak Wasmi ya diteliti kepada dilakukan penelitian sepanjang 12 tahun dan terungkap memang anak-anak yang dibesarkan dengan kasih sayang jauh lebih masa depannya itu lebih baik. Itu karena ada rasa, ada afeksi. Tapi anak-anak misalnya fasilitas serba ada, orang tuanya cekcok melulu atau orang tuanya sibuk sendiri-sendiri. Nah itu dari penelitian itu anaknya malah masa depannya ya nggak bagus. Kenapa? Karena emosinya buruk. Ya, jadi terbentuk menjadi nggak bagus gitu Pak Was. Ya berarti kan saat ini kecerdasan intelektual kontribusinya tidak sebesar kecerdasan emosional. Sementara kecerdasan emosi anak belajar dari kecerdasan emosi orang tua. Di situ hubungannya nampaknya kalau dicari benang merahnya gitu. Dan ketika orang tua tidak memberikan afeksi atau sayang yang tepat, ya berpengaruh nanti pada kecerdasan emosi anaknya di masa datang. Nah problemnya kan saat ini masih sedikit sekali orang tua yang bisa bedakan antara sayang dan pemberian. Dianggapnya memberi itu, baik barang maupun uang, dianggapnya bentuk sayang. Nah makanya pembahasan kali ini itu nanti akan mengupas ya. Bentuk sayang itu sebenarnya gimana sih? Dulu orang tua itu juga memberikan mainan, gak mainan yang canggih-canggih sekarang ya. Bapak saya dulu kalau ada beli jeruk Bali, kemudian kulitnya itu dibuat
mobil-mobilan, terus digunting barengan buatnya. Nah itu malah jauh lebih terkesan gitu. Kayak misalnya anak saya cerita dulu pengen punya tempat pensil Pak Wasmin, terus saya keidean yuk kita mendingan buat sendiri aja gitu, bahan-bahannya yang ada gitu. Nah malah lebih teringat, lebih si alat pensilnya itu dijaga karena ini emang buat barengan. Nah itu ya, jadi sebenarnya tidak harus mahal dengan memberikan barang gitu ya. Dengan makanya sebenarnya kasih sayang itu tuh orang yang punya uang, tidak punya uang, orang yang mampu, tidak mampu itu masih bisa jalan, Pak Wasmi. Iya. Gitu. Dengan pemberian uang atau barang. Iya. Seperti anak saya, sama-sama saya kasih pistol. Saya belikan pistol, sama pistol waktu itu karena mereka berdua, yang pertama dan kedua, saya belikan pistol air yang untuk ukuran waktu itu harga sangat mahal sekali. Sama yang satunya saya buatkan pistol dari pelepah pisang. Sama-sama pistol, satunya pistol air yang saya beli. Itu mainan zaman kita banget Pak Was. Dan saya membuatnya di hadapan mereka. Mereka melihat saya ngebuatnya, mereka memperhatikan mata saya gitu. Betul, mereka ingat loh, mereka itu ingat waktu ayah buatin pistol-pistolan dari pelepah pisang. Padahal itu gak ada nilai rupiahnya sama sekali itu. Berarti kan bukan pemberiannya pada dasarnya. Rasa, ada kebersamaan, interaksi, gitu. Ada interaksi, ada bermain bareng. Beda kalau bapaknya pulang kantor bawa pistol-pistolan kasih, udah itu bapaknya capek masuk kamar, anak main pistol, tidak main dengan bapaknya. Itu transfer saya tidak masuk ke situ. Kayak bujang saya itu udah kuliah, tapi sekarang kalau misalnya Bun tolong dong bersihin telinga gitu, saya suka bilang kamu tuh udah bujang bisa sendiri. Ya masalahnya mungkin bukan bersihin telinganya, karena bersihin telinga mah sendiri juga bisa, tapi ada ketika dia duduk di pangkuan saya, kemudian saya korek-korek sedikit sampai matanya melek gitu ya, melek sampai apa sih sampai melek-melek gitu. Nah itu mungkin dirasa itu yang ini, makanya biasanya anak-anak itu kadang suka udah kalau saya udah mulai agak ini, Bun korekin kuping gitu. Afeksi ya, sayang itu berupa belayan, berupa sentuhan, berupa itu kita bicara interaksi sebetulnya, bukan bicara di ruangan yang sama berdua. Karena meskipun di ruangan sama berdua, di ruangan yang sama, bahkan jangan di ruangan sama lah, duduk berdua berdampingan itu bisa jadi bukan quality time jika tidak ada interaksi. Nah itu dia, betul. Jadi yang paling penting interaksinya. Sayang itu berupa memberikan waktu untuk interaksi. Karena ada orang tua yang masih misleading juga dengan quality time ini. Iya, saya udah memberikan waktu untuk keluarga saya setiap hari Minggu. Sehari saya dengan anak saya. Sehari dengan anak saya. Pertanyaannya, ada interaksi enggak? Bapaknya sibuk di gadget, anaknya sibuk di gadget. Kalau tidak ada interaksi, meskipun sehari di ruangan yang sama, itu nggak ada sayang itu. Iya, tapi anak saya udah saya temenin kok di time zone gitu. Mereka saya berikan tiket sekian ratus. Saya duduk sambil ngopi, anak main dengan mainannya. Itu bukan interaksi dengan orang tua, itu interaksi anak dengan mainan-mainan di time zone gitu loh. Ini time zone merek ya? Iya. Merek gitu Pak. Sorry. Apa Kids Feel apa? Ya pokoknya itu. Itulah. Kita sebutin merek-merek yang lain berarti kalau gitu biar kan. Iya. Arena bermain anak. Arena bermain anak. Sorry nyebutin merek ya. Lagian udah nggak ada, masih ada ya? Udah tutup Pak, kan sekarang pada PSBB Pak. Ya. Ya jadi sayang itu berupa intangible. Sayang itu intangible. Iya. Tapi kalau barang atau uang itu tangible, bisa dilihat, bisa didengar, itu kalau tuh. Tapi kalau sayang itu intangible, dia nggak bisa dirasakan. Nggak bisa disentuh, tapi bisa dirasakan gitu. Iya. Sayangnya kan kehangatan. Dirasakan. Nggak susah dideskripsikan gitu. Iya. Tapi susah dia diceritakan. diceritakan, tapi gitu. bisa dirasakan. Bisa dirasakan.
Nah, seperti ini ada seorang anak SMP kelas 2 ya, Bu Lilis, yang dia nggak tahu bahasanya apa. Dia cuma bilang gini, Kang Purwa, Iya, iya, Pak iya, Pak. Wasmin, saya itu anak bungsu, Betul. tapi sebetulnya saya bukan anak kandung. Saya tapi masih saudara gitu. Orang tua saya angkat saya dari uaknya gitu. Bapak saya itu Betul. uak dari orang tua Anak saya. uak begitu ya. Yang meminta saya diangkat juga kakak saya. Jadi anak bungsunya meminta anak lagi, adik gitu ya. Jadi emang benar-benar disayang gitu, itu anak angkat benar-benar disayang gitu. Iya, iya, iya. Disayang dalam konteks tadi ya. Dan suatu saat dia sekolah SMP boarding cukup mewah gitu. Segala fasilitas ada gitu. Nah, dia tuh iri banget gitu. Sangat iri banget sama teman-temannya yang kalau dikunjungi sama orang tuanya tuh ngobrol lama gitu. Dan di kantin sekolah ngobrol lama sampai berjam-jam gitu. Ada juga yang dibawa keluar, kan boleh izin ya, dibawa keluar Dulu ya, betul. rame gitu, pulang terus setengah hari kemudian. Nah, dia itu nunggu waktu jam jenguk itu, nunggu kan. Iya, iya. Nunggu kok bapaknya nggak datang-datang, bapak ibunya ini nggak datang-datang gitu. Bapak ibunya kebetulan orang penting lah ceritanya gitu, pejabat lah gitu ya, nggak datang-datang. Dan ketika datang, ini dia tuh sedang ada masalah di kamar asramanya, Betul. tapi dia nggak berani ngadu ke wali asrama gitu. Ada masalah dengan temennya. Pas nungguin bapaknya datang, alhamdulillah bapak ibunya datang. Dan ketika bapak ibu datang, bawa segala semuanya. Bahkan makanan-makanan yang masih ada di kamar pun dia masih dibawain lagi. Pokoknya apa aja dibawain. Masya Allah. Dan ketika bawa segala itu, bapak ibunya ngobrol, tapi kelihatan bapak ibunya sibuk gitu. Bapak ibunya sudah nanya gitu, ada yang ceritakan, tapi dengan sikap mental yang nggak siap mendengar gitu. Jadi anaknya kayak mau ragu gitu menyampaikan, dan karena mungkin dianya nggak bisa ngomong dengan leluasa gitu, masih ada gap lah gitu. Betul. Belum merasa deket mau curhat itu kan. Tiba-tiba bapak pamit aja, dan bapaknya pamit belum sampai 1 jam itu, tiba-tiba dia tuh sedih banget. Dia belum pernah merasa sesedih itu. Mungkin dulu waktu SD bisalah dibebenjokan dengan mainan, dengan apa gitu. Tapi mungkin ini udah ya, dia merasa sedih banget, dan itu adalah saat kesedihan dia. Kan saya tanya ya, saya regresi ke masa lalu gitu. Masya Allah. Apa peristiwa yang sedih yang kamu ingat? Nah, itu dia cerita itu, peristiwa di mana dia seperti gak punya teman, orang tua merasa tidak sayang gitu. Tapi dia disebut nggak sayang juga nggak bisa dia ngomong orang tua nggak sayang gitu. Karena apa aja dikasih gitu. Tapi dia merasa ada yang kurang gitu. Nah, dari cerita anak ini saya sampai punya istilah begini, Kang Purwa. Gimana, Pak? Jadi sayang itu kalau diumpamakan haus kasih sayang atau haus rasa sayang itu ya harus dikasih sayang. Tapi kalau anak haus sayang kemudian dikasih barang, dikasih uang, itu seperti anak yang lagi haus, lehernya kering, dikasih bakakak ayam gitu. Oh, aduh. Ya Enak itu sih. memang lebih mahal, bakakak ayam itu lebih mahal. Enak, tapi dia lagi haus banget. Dia butuh air mineral sebetulnya. Betul. Dikasih air mineral aja itu udah melegakan tenggorokan gitu. Masya Allah. Tapi orang tuanya malah ngasih bakakak. Emang lebih mahal, tapi artinya nggak ada artinya gitu jadinya. Mungkin malah nggak dimakan tuh bakakak itu meskipun mahal. Betul. Kalau air mineral mungkin langsung diminum itu karena lagi haus banget. Ya. Nah, anak butuh kasih sayang tapi masih barang dikasih uang. Jadi misleading di sini. Misleading. Masya Allah. Siap. Nah, ini mungkin di awal diskusi kita, Purwa, Baik, Pak. diskusi kita, silakan sahabat-sahabat. Di yang ke-10 intinya sayang tidak boleh bersyarat, dan untuk sayang tidak boleh bersyarat ini orang tua harus bisa bedakan mana sayang dan mana pemberian berupa barang atau uang dan mana sayang ya. Iya, baik. Itu. Baik, alhamdulillah Pak Wasmin, Bu Lilis, terima kasih banyak. Ini segmen pengantar sahabat MK yang di Jogja, boleh kita jeda dulu ya. Silakan boleh break dulu. Kita terlebih dahulu, dan mohon maaf ini kami masih mengalami sedikit kendala teknis dari studio sahabat MK. Nampaknya kita breaknya 1 kali Pak Wasmin, Bu Lilis. Jadi iklan belum bisa terputarkan. Bagi Anda yang menyimak lewat MK FM Jogja, silakan sahabat MK, sahabat operator di Yogyakarta boleh menyesuaikan.
Kita breaknya untuk 1 jam ini 1 kali saja ya. Jadi supaya lebih leluasa juga, dan memang ada kendala teknis juga sedikit di studio. Jadi silakan Anda yang mau bertanya dari Parenting Mindset yang ke-10 ini, boleh Anda sampaikan apa yang ingin Anda ungkapkan dari Parenting Mindset ke-10 ini, sahabat MK, tentang kasih sayang yang juga perlu dipenuhi begitu ya untuk anak-anak kita tercinta. Saya juga sempat ada di fase seperti ini. Saya merasa saya sudah hadir di tengah-tengah keluarga, tapi ternyata istri merasa saya tidak hadir. Wah, ini kuncinya tadi sudah dapat kuncinya dari Pak Wasmin. Kuncinya adalah raganya hadir, lalu ada interaksi di dalamnya.